Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Indarwati, guru bimbingan konseling di SMK Sunan Kalijogo. Salam sejahtera untuk anak-anakku semua dan selamat datang di SMK Sunan Kalijogo. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang tata tertib dan budaya di sekolah SMK Sunan Kalijogo. Setiap lembaga, setiap sekolah sudah dapat dipastikan ada tata tertibnya. Diterapkannya adalah sebagai pengendali perilaku siswa, sehingga siswa punya rasa tanggung jawab, punya rasa hormat, kedisiplinan, dan integritas. Untuk itu, dalam melaksanakan tata tertib, tentunya merupakan salah satu alternatif dalam melaksanakan tata tertib adalah untuk pembentukan karakter siswa. Dan ini tidak serta-merta dilakukan secara instan. Harus ada pembiasaan dari siswa tersebut supaya berpengaruh pada perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Adapun saya akan jelaskan tentang tata tertib di sekolah SMK Sunan Kalijogo. Ada beberapa poin yang perlu kalian pahami. Yang pertama, seragam. Untuk hari Senin dan Selasa, seragam memakai seragam putih dan abu-abu, memakai topi, dasi, bat, sabuk, kaos kaki warna putih dan sepatu warna hitam. Untuk hari Rabu dan Kamis, kalian memakai seragam jurusan. Untuk laki-laki memakai kopiah warna hitam, dan untuk perempuan memakai kerudung yang sudah ditentukan oleh sekolah. Sepatunya tetap warna hitam dan kaos kakinya warna putih. Nah, terus untuk hari Jumat dan Sabtu, kalian memakai seragam pramuka. Bebas warna sepatunya, asalkan warna kaos kakinya warna hitam. Ketentuan dari sekolah adalah seragam tidak boleh press body. Untuk laki-laki tidak boleh memakai celana pensil dan dilarang memakai sandal di sekolah. Poin yang kedua, rambut, kuku, dan tas. Untuk siswa laki-laki, rambut tidak boleh panjang, tidak boleh diwarnai, dan tidak boleh dicat kukunya. Kuku juga tidak boleh panjang untuk siswa laki-laki dan perempuan. Untuk siswa laki-laki tidak boleh bertato, tidak boleh memakai tindik dimanapun. Dan untuk siswa perempuan, adapun mereka tidak boleh membawa alat make up, tidak boleh memakai make up yang terlalu berlebihan ke sekolah. Sanksinya apa? Sanksinya akan diperingati dengan tegas oleh guru yang bersangkutan dan akan kena poin tentunya. Yang poin ketiga adalah KBM. Kita siswa masuk sekolah jam 6.45. Setelah masuk langsung ke musola untuk melaksanakan sholat duha. Wajib untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kecuali bagi siswa perempuan yang sedang haid tidak melaksanakan sholat duha, tapi tetap di musola. Setelah sholat duha melaksanakan membaca Asmaul Husna dan Rotibul Hadat. Tentunya ada konsekuensi, ada hukuman bagi siswa yang tidak melaksanakan sholat duha atau membaca Asmaul Husna dan Rotibul Hadat. Bagi siswa yang terlambat, ada punishment sendiri, ada hukuman sendiri dari guru piket. Tentunya peringatannya mendidik. Kalau 3 kali berturut-turut datangnya terlambat, itu ada surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua. Untuk surat izin, disediakan 3 surat izin yang telah dicap resmi dari sekolah. 1 surat izin jika izin sakit itu berlaku 3 hari. Dan jika sakitnya lebih dari 3 hari, silakan minta surat keterangan dokter dan dikirimkan ke sekolah. Dan 1 surat izin lagi, surat izin ada berpergian atau surat izin kepentingan keluarga itu jatahnya cuma 1 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Adapun ketentuan yang lain adalah tidak boleh berkumpul di lingkungan sekolah tanpa ada kegiatan yang jelas. Misalnya, waktunya pulang tidak langsung pulang, tapi masih di dalam kelas. Masih ngobrol-ngobrol nggak jelas, nggak tahu ngapain di dalam kelas sampai sore. Itu ada hukumannya tersendiri. Poin yang keempat adalah kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Tidak membersihkan kelas dan menyiapkan KBM. Jadi setiap kelas ada jadwal piket dan orang yang pada hari itu
piket itu harus membersihkan kelas setiap hari sebelum dimulainya pelajaran. Terus tidak menjaga kebersihan sekolah, misalnya membuang sampah sembarangan atau mencoret-coret bangku. Itu ada hukumannya tersendiri. Berbuat gaduh dan tidak menyelesaikan tugas, merusak sarana prasarana sekolah, misalnya merusak sapu, merusak bangku, merusak kursi, mencoret-coret tembok, itu ada sanksi tegas dari sekolah mengganti barang yang dirusak. Yang poin yang penting adalah memodifikasi kendaraan sehingga mengganggu lingkungan. Banyak siswa yang datang ke sekolah dengan memakai sepeda motor yang telah dimodifikasi, jadi suaranya keras dan mengganggu sekitar. Itu juga tidak boleh, ada panggilan orang tua dan dikasih sanksi tegas berupa poin dan surat pernyataan. Untuk poin kelima, kesopanan, tidak berlaku sopan pada orang yang lebih tua dan siswa, baik secara lisan atau di media sosial, tidak boleh. Ada sanksi tegas, ada panggilan ada sanksinya, peringatan yang mendidik, dan poin pastinya. Yang kedua, pencemaran nama baik sekolah. Ada beberapa kasus terdahulu pencemaran nama baik sekolah dilakukan di Facebook misalnya. Jelek-jelekan nama sekolah. Itu tentunya ada sanksi yang tegas. Kita ada panggilan orang tua dan juga ada poin. Kalau masih tetap dilakukan, maka ada surat pernyataan yang harus ditandatangani. Yang poin keenam, upacara bendera dan peringatan hari besar. Kalian wajib mengikuti dan memakai seragam lengkap saat upacara. Kalau hari upacara hari Senin, memakai baju putih dan abu-abu dan harus pakai topi, dasi, bat itu harus lengkap, sabuk, sepatu harus hitam, kaos kaki harus putih. Terus harus mengikuti kegiatan hari besar nasional dan hari besar agama. Misalnya ada Maulid Nabi di sekolah, ada hari raya besar Idul Adha di sekolah. Kalau memang kita mengadakan, kalian wajib ikut. Kalau tidak, ada sanksi poin berupa poin 5 dan peringatan yang mendidik. Yang poin penting adalah tentang minuman keras atau merokok. Membawa rokok, merokok apalagi di dalam kelas, di lingkungan sekolah atau di luar sekolah misalnya, itu ada sanksi tegas, poinnya lebih besar 30, panggilan orang tua dan membuat surat pernyataan. Terus pelecehan seksual, jika kalian ada kasus pelecehan seksual, asusila, pornografi membawa video, membawa HP, video, buku pornografi, dan berjudi, mencuri, itu pun sanksinya tegas, kita ada poinnya 30 dan tentunya panggilan orang tua. Membawa HP di sekolah boleh asalkan dititipkan. Misalnya kalian antar jemput tiap hari. Mau nggak mau harus membawa HP. Boleh, setelah kalian masuk gerbang, habis sholat, titipkan HP-nya di wali kelas atau di guru BK. Setelah jam pulang, diambil lagi HP-nya. Kalau kalian membawa HP di dalam kelas, itu kalau seumpama gurunya tahu HP-nya disita, maka kalian konsekuensinya orang tua harus ke sekolah untuk membuat surat pernyataan. Dan HP-nya tidak boleh dibawa lagi di sekolah tentunya. Terus, membawa senjata tajam. Membawa senjata tajam tentunya tidak boleh dimanapun. Pisau, arit, kecuali kalau kita memang dibutuhkan ada kebersihan, ada pembersihan Jumat bersih misalnya. Kalian diwajibkan membawa arit untuk memotong rumput, atau gunting memotong rumput, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting yang diwajibkan dari sekolah, itu tentunya tidak boleh. Dan itu sanksinya panggilan orang tua. Dan poinnya 15. Berkelahi antar siswa. Berkelahi antar siswa baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Kalau ketahuan, pastinya ada panggilan. Oh, ini anak SMK Sunan Kalijogo, dia berkelahi tadi di lingkungan sekolah misalnya, di luar tapi memakai seragam sekolah, pasti kita panggil.
Konsekuensi dari apa yang kalian perbuat itu pasti ada konsekuensinya. Setiap apa yang kalian perbuat. Terus yang lainnya, pemalsuan tanda tangan, misalnya surat izin dan pernyataan orang tua. Kita kalau ada hukuman, misalnya kalian sudah melakukan tindakan-tindakan yang berulang kali, itu mesti dikasih surat pernyataan dan harus ditandatangani orang tua atau wali murid. Kalau kita ketahuan dipalsukan, itu pasti ada sanksinya sendiri. Ada panggilan orang tua dan poinnya poin 20. Nah, yang poin paling besar adalah narkoba. Narkoba ini bisa jadi pengedar atau pemakai, itu poinnya besar. Hukumannya adalah DO atau dikeluarkan dari sekolah. Yang selanjutnya dia menikah. Ini banyak kasus menikah, ini banyak kasus sekali di lingkungan sekolah. Katanya tunangan, tapi diimbangi dengan nikah siri. Nikah siri apa? Cuma ijab kabul. Bener ndak ada surat resminya, tapi namanya nikah siri tetap nikah. Kalau siswa sudah menikah, mohon maaf tidak bisa diterima di SMK Sunan Kalijogo, jadi harus mengundurkan diri dari SMK. Terus hamil, tentunya menghamili itu sudah dapat poin yang tinggi, jadi harus keluar dari sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Ada beberapa peringatan dari poin itu kita jumlah. Kalau poinnya 1 sampai 20 itu masih dikasih peringatan 1. Jadi oleh wali kelas. Terus 21 sampai 40 dikasih peringatan 2, wali kelas dan BK. Biasanya ada panggilan orang tua. Yang poin 41 dan 60 ada wali kelas, ada BK, ada kesiswaan. Itu peringatan yang ketiga. Biasanya skorsing yang pertama. Nah, poin yang selanjutnya 61 sampai 80 ada peringatan ketiga, wali kelas, BK dan kesiswaan, skorsing yang kedua. Yang terakhir 80 sampai 100 itu oleh kepala sekolah dan dikembalikan kepada orang tua. Jadi anak-anakku, setiap lembaga itu punya tata tertib sendiri. Saya berharap kalian bisa mematuhi tata tertib yang ada di SMK Sunan Kalijogo. Selamat datang. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.